Nah, saudaraku, 3 tahun terakhir ini Jokowi nampak makin lucu dan seperti kehilangan kecerdasan. Jadi mungkin sekali yang mengelilingi ini, si Jokowi ini, itu memang ya orang-orang yang sesungguhnya tidak kompeten. Pak Jokowi sendiri sesungguhnya kurang kompeten, bahwa waktunya mungkin memang sudah sangat sempit. Kita menghadapi Pilpres di mana Jokowi sudah sangat luar biasa ngawurnya karena cawe-cawe demi negara dan sebagainya, sementara sesungguhnya ya demi keselamatan dirinya, demi oligark yang mungkin dijunjungnya itu. Jadi inilah saatnya kita bubarkan. Setelah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, sesungguhnya juga hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad. Tidak berarti perang, bukan ya, tapi jihad itu adalah mengorbankan ya waktu, ya harta benda, ya pemikiran, ya apapun yang kita miliki untuk kita sumbangkan menghentikan kezaliman rezim yang kita hadapi sekarang ini. Karena kalau plot atau senario dia itu jadi, maka Indonesia barangkali tinggal kenangan karena akan diambil alih oleh China. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku, dalam TOR atau Terms of Reference seminar viral kali ini, pada butir nomor 5 disebutkan, saya kutip, jangan sampai kezaliman Jokowi kepada rakyat Indonesia didiamkan. Sebab jika dibiarkan, pada akhirnya partai politik juga akan menjadi korban kezaliman rezim Jokowi. Nah, kezaliman rezim Jokowi memang mengejawantah pada berbagai kehidupan nasional. Sekedar contoh, membelah bangsa Indonesia agar bangsa Indonesia bisa dijajah oleh bangsa sendiri. Ya. Padahal kemungkinan ini sudah diingatkan oleh Bung Karno. Pilar-pilar demokrasi dirobohkan secara sistematik. DPR, DPD, MPR berhasil dikooptasi nyaris sempurna. Bahkan TNI dan Polri yang seharusnya mengambil sikap netral dan berada di atas semua kelompok dan golongan, dijadikan instrumen politik Jokowi untuk melanggengkan kekuasaan yang zalim. Namun insya Allah ambisi Jokowi untuk menguasai kedua lembaga pertahanan dan lembaga keamanan nasional ini akan mengalami kegagalan. Bung Karno dan Pak Harto pernah mencoba melakukannya.
tetapi menjumpai fiasko, kegagalan total. Apalagi Jokowi yang ukuran kepemimpinannya jauh lebih kecil ya dibandingkan Pak Harto maupun Bung Karno. Jadi Jokowi sesungguhnya sedang menggantang asap. Nah, tipu-tipu Jokowi bahwa dia akan tetap cawe-cawe memenangkan jagoannya agar menang dalam Pilpres yang akan datang, katanya demi negara dan kelangsungan pembangunan. Saya yakin tipu-tipu ini tidak lagi bisa mengecoh rakyat kita yang semakin cerdas dan sudah melek politik. Memang dalam batas tertentu, dalam negeri Jokowi dengan segala politik teatrikal, ya, mungkin politik ketoprakan itu lumayan berhasil. Ya. Jadi sebagian rakyat cukup banyak yang pikat, ya, sehingga tertarik pada model kepemimpinan Jokowi. Ya. Tapi kalau untuk luar negeri memang gagal total. Jadi cukup bodoh ya, ketika Jokowi mewakili Indonesia terbang ke Ukraina, kemudian ke Moskow, ya, menemui dua tokoh yang sedang bertarung itu, ya, kemudian hasilnya kan nihil, ya. Jadi tidak bisa mengukur political leverage ya, dari kita punya ukuran di dalam politik global itu. Ya. Nah, saudara-saudaraku, 3 tahun terakhir ini Jokowi nampak makin lucu dan seperti kehilangan kecerdasan. Jadi mungkin sekali yang mengelilingi ini, si Jokowi ini, itu memang ya orang-orang yang sesungguhnya tidak kompeten. Ya. Pak Jokowi sendiri sesungguhnya kurang kompeten. Bahkan saya pernah mengatakan from the day one, Mr. Jokowi has been carrying a portfolio of incompetence. Incompetence artinya memang tidak kompeten. Jadi hari pertama jadi presiden sesungguhnya sudah memikul portofolio ketidakmampuan itu dan memang akhirnya terbukti. Nah, saudara-saudaraku, karena itu saya ingin secara singkat saja ya menyoroti ini dari kitab suci. Ya tentu saya yang paling tahu Al-Quran. Ya. Sementara kitab Injil mungkin ada persamaan banyak. Ya. Tetapi dari Al-Quran sendiri itu memang ayat yang menyangkut kezaliman ya, itu ada 160 lebih. Padahal jumlah surat Al-Quran cuma 114. Jadi kalau dibagi rata-rata katakanlah satu ayat yang panjang maupun yang pendek itu mengandung 4 peringatan dari Allah kepada mereka yang zalim. Ya, mereka harus digusur, mereka harus ditumbangkan. Ya. Sampai-sampai ada sebuah hadis terkenal yang mengatakan afdhalul jihad kalimatul adl inda sultanin jair. Semulia-mulia jihad itu berani mengatakan yang benar, yang adil di depan penguasa yang jair, yang zalim. Nah, singkat kata, ini sudah tinggi masanya, maka kita buka 111 surat At-Taubah, itu jelas sekali bahwa Allah telah melakukan jual beli dengan manusia mukmin. Ya. Jadi dalam ayat 111 At-Taubah itu dikatakan secara sangat jelas, ya, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi'ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikum alladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Ternyata perintah kewajiban jihad itu diwajibkan dalam Taurat untuk Nabi Musa dan kaumnya, dalam kitab Injil untuk Isa dan kaumnya, dan dalam Quran itu untuk Nabi Muhammad dan
kita semua sebagai pengikut Nabi SAW. Nah, jadi yang penting saya kira ini sudah sangat zalim keadaan. Ya. Kemudian jelas sekali di dalam diri kehidupan Jokowi itu saya kira ada unsur-unsur kuat dari Islamofobia. Jadi Jokowi basically he is a secularist. Dia sesungguhnya seorang sekularis, tidak ramah dan sedikit benci pada agama. Dan kita diperingatkan oleh Allah, ya, qad badadil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Jadi orang yang benci kepada kepada agama itu, kepada kebenaran, kepada tauhid, itu memang kadang-kadang muncul dari mulutnya. Kebencian itu terkuak, tetapi yang dalam dadanya itu akbar, ya, lebih besar lagi. Ya. Sehingga diingatkan oleh Allah, hendaknya kita berhati-hati. Nah, jadi marilah kita menggunakan kekuatan spiritual kita, kekuatan moral kita. Kita tidak punya kerjasama resmi, ya, dari kegiatan politik itu, tapi saya kira umat Islam Indonesia itu ada kesadaran, tidak semuanya tapi cukup banyak punya kesadaran bahwa waktunya mungkin memang sudah sangat sempit. Kita menghadapi Pilpres di mana Jokowi sudah sangat luar biasa ngawurnya, ya, karena cawe-cawe demi negara dan sebagainya, sementara sesungguhnya ya demi keselamatan dirinya, demi oligark yang mungkin dijunjungnya itu, ya, karena sudah jelas sekali bahwa pemerintah ini yang mendirikan adalah kaum oligark, ya, di semua bidang itu dikuasai oleh mereka, apakah pertambangan, kehutanan, pertanian, perbankan, dan apapun. Jadi inilah saatnya kita kibarkan setelah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, sesungguhnya juga hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad itu tidak berarti perang, bukan ya, tapi jihad itu adalah mengorbankan ya waktu, ya harta benda, ya pemikiran, ya apapun yang kita miliki untuk kita sumbangkan menghentikan kezaliman rezim yang kita hadapi sekarang ini. Karena kalau plot atau senario dia itu jadi, maka Indonesia barangkali tinggal kenangan, karena akan diambil alih oleh China. Saya bisa membahas masalah ini, ya, tentang politik Cina yang akan mengambil Indonesia itu secara terperinci, mungkin di tempat dan forum yang lain. Saat itu dulu, insya Allah Tuhan bersama kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lamal muhsinin. Adapun Allah selalu akan beserta orang-orang yang bermujahadah, berjuang, berjihad di jalannya. Saya kira begitu dulu. Mudah-mudahan kita tetap diberi rahmat, diberi hidayah, diberi guidance dari yang maha sempurna itu, sehingga langkah-langkah kita akan terbimbing, akan produktif, dan semuanya itu tentu untuk agama kita, untuk bangsa kita, untuk negara kita, dan untuk kemanusiaan pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.